Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratu Ismira Fathia dalam materi kali ini yang akan kita bahas mengenai pemanasan global. Dalam materi pemanasan global ini, kita akan mencoba menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim, serta dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Materi ini diberikan di kelas 11 kurikulum 2013. Kompetensi inti yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat, mengolah menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam jagat raya melalui pengamatan fenomena alam, fisis, dan pengukurannya, menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. Kemudian menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim, serta dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Menyajikan ide, gagasan, pemecahan masalah gejala pemanasan global, dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Analisis KD-nya adalah dalam tahap berpikir ini memahami, tahap keterampilan menganalisis terjadinya pemanasan global, tahap kemampuan menerapkan energi alternatif. Indikator yang akan kita pelajari di sini adalah mengetahui pengertian pemanasan global, mengetahui penyebab dari pemanasan global, memahami dampak dari pemanasan global, memahami kegunaan energi pada kehidupan sehari-hari, mengetahui kesepakatan negara-negara mengenai pemanasan global. Nah, kita lihat pemanasan global di sini ada kesepakatan dunia, di antaranya ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, kemudian Kyoto Protocol, Asia Pasifik atau disingkat dengan APPCDC. Dalam pemanasan global, kita akan mempelajari tentang penyebabnya, dampaknya, dan alternatif solusi energi. Penyebabnya di sini adalah gas rumah kaca dan emisi karbon. Sementara dampaknya adalah mencairnya es, kemudian perubahan iklim. Alternatif solusi dari energi ini adalah energi nuklir. Ini pemanasan global ini seperti ini ya, kalau dilihat dari grafiknya. Ada low latitude, di sini ada temperatur anomali, jadi ada kelainan dalam suhu. Ini pemanasan global yang terjadi di dunia. Nah, ini penyebab dari pemanasan global ini adalah efek rumah kaca.
Di sini ada radiasi matahari yang masuk dalam satuan watt per meter persegi. Kemudian ini panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca untuk memanaskan bumi. Nah, ini suhu permukaan bumi dan troposfer ini akan menjadi meningkat. Kemudian panas matahari yang diperlukan ini sebetulnya hanya 30 watt per meter persegi, sementara yang masuk ini sampai 143 watt per meter persegi. Nah, yang lainnya dari penyebab pemanasan global ini adalah emisi karbon. Jadi dari industri yang ada di kita, terutama kalau di Indonesia ini industri dan pertanian, ini terjadi karbon dioksida di atmosfer, kemudian kurangnya fotosintesis karena banyaknya tanaman-tanaman yang dijadikan sebagai lahan industri dan pertanian, sehingga untuk penyerapan, respirasinya itu juga semakin berkurang, dan ini menyebabkan adanya emisi karbon. Ini gambaran yang menjadi rusaknya seperti ini, kemudian ini dampak dari pemanasan global. Ini ada perubahan iklim. Kalau dari perubahan iklim ini sudah otomatis harga pangan juga akan berubah, siklus yang tidak sehat, rusaknya infrastruktur, berkurangnya sumber air, kemudian timbul berbagai penyakit, dan ada lagi bencana hidrologi. Alternatif solusi dari energi ini adalah ada energi nuklir, energi biomasa, gas alam, panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga angin. Energi nuklir ini ada kekurangannya, yaitu radiasinya, bahan bakar, limbah nuklir, senjata nuklir, dan biayanya. Nah, ini kesepakatan internasionalnya yang tadi sudah dikemukakan. Ini demikian materi untuk pemanasan global kali ini. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.